Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inisiator, ketemu lagi dengan saya Dara di High Talks. Waktunya kita peduli. Nah, sahabat inisiator, hari ini spesial banget. Kenapa? Karena kita sudah kedatangan 2 bintang tamu yang inspiratif yang bakal menemani sahabat inisiator semua. Kita bakal berbincang-bincang seputar program khususnya perlindungan anak. Nah, spesial juga episodenya memang untuk menyambut Hari Anak. Jadi di sini kita udah kedatangan 2 orang yang nanti akan banyak bercerita. Nah, sudah hadir nih di samping Dara. Pertama kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu sama Mbak Susan nih yang ada di samping Dara. Boleh Mbak Susan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa dan pastinya bahagia. Bahagia, nular nih bahagianya hari ini, insya Allah ya, Amin. amin. Mbak Susan, boleh nggak diceritain sedikit Mbak Susan, backgroundnya Mbak Susan, aktivitas terupdate hari ini ngapain aja? Ya, saya di Yayasan Sukma diamanahkan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, tentunya sesuai dengan visi misi Sekolah Sukma Bangsa dan Yayasan Sukma. Jadi saat ini saya bekerja sebagai divisi kerjasama Antar lembaga, khususnya untuk bidang pendidikan. Oke, terima kasih Mbak Susan. Nah, yang sebelah lagi nih Abah Ganteng. Wah, Bapak Ganteng yang satu ini mungkin udah nggak asing ya kalau buat kita semua nih, beberapa di Human Initiative. Beliau senior kita juga dan memang concern juga di khususnya program-program anaknya Human Initiative, Bapak Marna. Nah, Pak Marna, boleh dong diceritain kabarnya, sapa-sapa sahabat inisiatornya dan aktivitas terupdate apa, Pak? Oke, terima kasih Mbak Dara. Alhamdulillah saya semakin sehat. Insya Allah. Semakin Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini diamanahkan oleh Human Initiative mengelola sekolah di Desa Sirnajaya. di Desa Sirnajaya. Allah berikan kekuatan, kesabaran pada kami dalam mengelola, Amin. juga mengembangkan sekolah yang berorientasi pada bagaimana memanusiakan manusia. Bagaimana memanusiakan manusia. Masya Allah. Siap, berarti memang backgroundnya udah sama-sama concern sama pendidikan. Tapi yang menarik, ini dua-duanya fokusnya berbeda, sahabat inisiator. Nanti Abah Mara mungkin banyak cerita soal gimana mengelola. Tadi pesantrennya Pak ya, bisa bilang ya, pondok atau boarding school? Tepatnya boarding school. Boarding school. Nah, kalau Mbak Susan nanti di sekolah Sukmanya. Pertama mungkin Dara mau ngobrol dulu sama Pak Marna. Jadi Pak Marna, boleh nggak diceritain Pak Marna, kenapa kemudian Human Initiative itu concern sama satu pilar utamanya, salah satunya Initiative for Children. Itu teh naon? Itu tuh apa? Ngapain aja di Initiative for Children dan tujuannya buat apa? Iya, terima kasih Mbak Dara. Kalau kita melihat statistik dan data secara umum, Iya. bahwa dari 7,8 miliar penduduk bumi saat ini 30%-nya itu tergolong ke dalam anak. 30%. Ya, bisa dikatakan 1 dari 3 penduduk bumi itu adalah anak-anak. Dan fakta pun memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa Iya. anak-anak ini adalah kelompok rentan yang mereka ini memiliki dampak, kemudian juga risiko yang besar terhadap kondisi dan masalah yang terjadi. Dan bahkan data dan statistik menyatakan kepada kita bahwa jumlah populasi anak yang kemudian terdampak ternyata lebih dari 50%-nya populasi yang terdampak di dalam katakanlah situasi kemanusiaan. Nah, hal ini kalau memang kita tarik gitu kan ke dalam apa yang tadi Mbak Dara tanyakan gitu, kenapa kemudian HI concern ke anak, ya tadi salah satunya karena jumlah anak yang begitu banyak dan anak ini merupakan masa depan. Jadi masa depan dunia tergantung dari bagaimana kita bisa memperlakukan anak-anak kita.
Kalau seandainya anak-anak yang saat ini kemudian menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter, maka ya kita mungkin akan dengan bangga meninggalkan mereka untuk menjadi generasi pelanjut estafeta, ya idealisme kita bersama. Ya. Tapi ketika anak kemudian tidak dalam kondisi yang tadi disebutkan, ya maka kita akan menjadi bagian yang bisa dinyatakan paling bersalah gitu. Kenapa? Karena masa depan dunia akan sangat bergantung dari mereka. Ya, ya. Karena memang anak tadi ya sosok yang akhirnya jadi cikal bakal penerus Iya, kayak Oke, inisiatif for children kan kita kelola ya Pak, dan jadi pilar utamanya di Human Initiative sampai hari ini. Boleh nggak Pak Marna cerita kemudian kenapa sih inisiatif for children itu tadi kan udah banyak ya, why-nya itu udah kuat banget karena memang jumlahnya banyak. Kemudian anak tuh masuk kelompok rentan yang harus dijaga, dilindungi. Apa sih yang jadi concern Human Initiative di Initiative for Children ini? Apakah dari sisi yang mana? Kalau kita mau cek ke program-program Human Initiative mungkin, Pak Marna. Baik Mbak Dara, setidaknya kita memahami bahwa kenapa kemudian kita concern kepada masalah-masalah dan program children, karena memang kita sangat memahami bahwa usia anak adalah usia di mana mereka masih sangat bergantung pada orang tua. Iya. Yang kedua, mereka juga rata-rata belum mengetahui risiko apa yang mereka lakukan. Selain mereka masih membutuhkan bantuan untuk bisa menyampaikan pendapat mereka, Ya. butuh bantuan juga untuk bisa mengakomodir partisipasi mereka gitu kan. Nah oleh karenanya dibutuhkan sebuah lingkungan yang bukan hanya sekedar memberikan rasa aman, tapi juga aman dan lingkungan yang membahagiakan buat mereka. Nah oleh karenanya salah satu upaya yang sedang kita lakukan adalah bagaimana menghadirkan program-program kemanusiaan yang dapat memberikan rasa bahagia kepada mereka. Nah, karenanya teman-teman di Initiative for Children, Iya. Salah satu bentuk yang sedang kita upayakan adalah menerapkan kebijakan keselamatan dan keamanan bagi anak. Itu kita sering menyebut dengan child safeguarding. Child Safeguarding Ya, child safeguarding policy. Policy. Oke, CSP. CSP begitu Mbak Dara. Apa itu CSP? Ya, CSP ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah kebijakan dari satu organisasi, dari satu lembaga Iya. yang mereka memiliki interaksi dengan anak. Jadi organisasi apapun, dimanapun ketika mereka berinteraksi dengan anak, maka seyogyanya mereka memiliki kebijakan yang keberpihakannya kepada anak sangat kuat sekali gitu. Untuk dapat memberikan rasa aman dan rasa bahagia. Karena CSP ini adalah sebuah kebijakan yang mendorong agar kita bisa melakukan pencegahan sekaligus penanganan kekerasan saat ini terjadi pada anak. Baik dalam program-program kemanusiaan, apalagi kan HI ya, banyak sekali program kemanusiaan yang berhubungan dengan anak gitu. Oleh karena bagaimana agar para PM ini juga termanusiakan, agar para PM ini juga terlindungi dari berbagai risiko yang mengakibatkan katakanlah dampak buruk atau dampak yang bisa berkelanjutan itu. Oke. Makanya kemarin kita mengupayakan ya, dulu sebelum diterbitkannya Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, kita juga sudah berupaya itu mengadvokasi dinas pendidikan di Aceh Besar, kemudian di Banda Aceh, di Melabuh dan juga di Lok Sumawe, agar mereka juga bisa memperlakukan CSP yang kita miliki di dalam sekolah atau satuan-satuan pendidikan di bawah naungan mereka gitu. Oke, jadi berarti CSP ini nggak hanya sebagai guideline atau kebijakan yang bisa diterapkan oleh lembaga kemanusiaan dalam mengelola program-program kemanusiaan, tapi juga bahkan bisa diterapkan di satuan ajar pendidikan. Iya betul Mbak Dara ya, bahwa memang CSP ini bisa juga bahkan sangat bisa diterapkan di institusi pendidikan atau lembaga pendidikan. Iya. Kenapa? Karena
ya kita sama-sama paham dan tahu bahwa lembaga pendidikan tempat berkumpulnya anak-anak. Bahkan dalam waktu yang cukup panjang. Ada yang 8 jam dalam satu hari. Bahkan kalau dalam dunia boarding atau juga pesantren, anak-anak tuh 24 jam. Di situ Di ya. situ mereka berkumpul, berinteraksi, dan tentu potensi terjadinya kekerasan itu sangat tinggi. Oleh karena CSP ini menjadi penting karena CSP ini upaya untuk pencegahan agar kekerasan tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya sering mengatakan ke teman-teman, CSP ini ibaratnya rumah yang banyak sekali lubang-lubang tikusnya. Oke. Nah, bagaimana cara agar tikus nggak masuk ke rumah? Tentu kita harus mencari lubang-lubang itu dan kita tutup rapat-rapat. Ya. Kalaupun nanti ada tikus yang cerdas, ya, dia bisa masuk ke dalam rumah, maka kita sudah tahu bagaimana cara menangani tikus ini gitu. Seperti itulah CSP. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Mbak Dara. Oke, wow, menarik soal CSP Human Initiative ya. Dan prosesnya sampai akhirnya tadi sempat sudah berupaya juga di advokasi ya Pak, bisa dibilang ya, di Aceh. Nah, sebelum beranjak lebih jauh tentang CSP, ngomongin soal Aceh, ini menarik juga Pak. Kenapa menarik? Karena kita sudah kehadiran Mbak Susan yang memang ada kaitannya sama pendidikan dan Aceh. Nah, Mbak Susan, ini saya sudah baca sedikit-sedikit nih cerita Mbak Susan, pengalaman volunteernya Mbak Susan yang lumayan panjang dan bisa dibilang historikal ya, karena bisa dibilang Human Initiative itu punya momentum yang spesial dengan Aceh gitu, dengan waktu itu tsunami-nya Aceh. Nah, Mbak Susan ini ternyata awalnya juga sama ya, memulai Sukma ini dari Aceh. Boleh nggak Mbak Susan dijelaskan mungkin lebih dalam apa itu Sukma, kemudian bagaimana cikal bakal berdirinya yang Mbak Susan sendiri mengalami langsung ya sebagai pelaku sejarahnya. Mangga Mbak Susan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dara, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi saya mulai dari berdirinya Sekolah Sukma Bangsa di Aceh. Ya. Itu ada di 3 kabupaten. 3 kabupaten. Di Lok Sumawe, Biren, dan di Pidi. Oke. Sekolah itu berdiri karena respon terhadap bencana tsunami yang terjadi 2004 ya. Kemudian atas donatur baik pribadi maupun lembaga yang mengirimkan dananya untuk bantuan pada saat itu yang dimediasi oleh Yayasan Sukma Media Group. Saat itu kemudian dibangunlah Sekolah Sukma Bangsa di 3 kabupaten tadi. Itu. Ya, kenapa memilih membangun sekolah dari dana yang dikeluarkan atau didonorkan dari berbagai lembaga maupun individu di berbagai dunia? Kenapa membangun sekolah? Saya masih ingat pertama kali Pak Surya Paloh, inisiator berdirinya Sekolah Sukma Bangsa, mengatakan kenapa alasannya membangun sekolah, karena sekolah itu ibarat oase, ibarat air yang akan mengalir terus dan mendatangkan manfaat, bisa dimanfaatkan untuk banyak orang dan merupakan modal utama untuk berlangsungnya kehidupan bangsa. Karena disitulah anak-anak bersekolah, meneruskan pendidikan, kemudian ya bisa membuat bisa sebagai modal bangsa ini untuk terus bisa menjadi bangsa yang lebih baik dengan pendidikan yang lebih baik. Dan menariknya Mbak Susan itu ada dari proses awal Sukma berdiri, benar ya Mbak ya? Betul, saya 6 bulan setelah Sukma berdiri, saya kembali dulu ke Jakarta meneruskan kuliah saya, kemudian diminta untuk mengelola. Akhirnya saya ikut bergabung. Pertama, peran saya adalah sebagai guru asuh yang mendidik anak-anak korban konflik dan tsunami di asrama. Oh, berarti nggak hanya untuk korban tsunami saat itu, tapi ada juga beberapa anak yang, karena memang Aceh kan historinya betul. Tidak hanya tsunami tapi betul ada konflik panjangan sehingga mereka pendidikannya. Awalnya berarti Mbak Susan masih kuliah. Iya, betul. Masih kuliah. Terus apa mantik awal tadi tsunami Aceh ya Mbak? Tsunami. Itu gimana Mbak, masih inget nggak memorinya waktu dulu? Kenapa kemudian bisa sampai ke Aceh itu pasca tsunami itu, gimana ceritanya? Waktu kuliah saya mendaftar, kebetulan Bapak Ahmad Baidowi namanya sebagai komandannya
tim relawan itu Oke. membuka pendaftaran siapa yang bersedia untuk menjadi guru di sana di sekolah tenda. Untuk Walaupun anak-anak kampus ya saat itu ya tawarannya ya. sebenarnya di berbagai kampus ya, Oh, cuma saya oke. karena di UIN Jakarta. Iya. Dan di sana mungkin sebelumnya sudah ada asesmen Pak Baidowi bagaimana Iya. membangun sekolah tenda darurat di Iya. beberapa titik di Yang terdampak daerah tsunami terdampak itu. tsunami. Jadi saya ikut bergabung. Selama kurang lebih 1 tahun saya tinggal di barak-barak pengungsian. Kemudian setiap hari saya harus mengajak mereka untuk Masya Allah. datang ke sekolah tenda yang bernyanyi, sekolah traumatik itu ya, iya. healing. Ya, trauma healingnya Ya, betul. karena terdampak tsunami kan. Berarti kondisinya tinggal di barak. Maksudnya saat itu masih mahasiswa, terus kemudian ikut Sebagai relawan assessment guru. sebagai relawan guru 1 tahun di 1 sana. tahun. Luar biasa. Apa yang bikin tertarik? Kenapa sih mau ke Aceh? Padahal kan waktu itu masih sambil kuliah, Ya, Mbak. saya nggak tahu ya. Sepertinya atas nama Dorongan. panggilan jiwa ya, Masya Allah. kemanusiaan, sehingga saya juga berjodoh dengan Sukma. Itu kan artinya spirit dan Iya, jiwa iya. ya. Jadi sepertinya saya merasa bahwa Sukma itu adalah belahan jiwa saya gitu. Sehingga Masya Allah. sampai saat ini sudah 18 tahun saya Sudah berada 18 di Yayasan Sukma. Oke, jadi memulainya betul-betul dari relawan guru, terus kemudian ajak anak-anak terdampak untuk bisa belajar, langsung belajar formal, Mbak, saat itu. Tidak sih, masih nyanyi-nyanyi bermain. Kita dapat school inbox namanya. School inbox apa tuh, Mbak? Jadi ada peralatan sekolah itu dari Iya. UNICEF kalau nggak salah. Iya. Oh, dari Mereka UNICEF. suplai peralatan sekolahnya, kemudian Iya. kita yang menggunakan itu bersama anak-anak di tenda pengungsian, di barak pengungsian. Wow, jadi dari masih kondisinya mungkin bisa dibilang Mbak masih merasakan langsung gimana situasi pasca tsunami yang belum terlalu apa ya, kan lama tuh ya Mbak ya proses recovery-nya ya. Iya. Begitu sampai di Banda Aceh hari itu, karena kan memang banyak pesawat yang tidak bisa Iya, landing ya. nggak tahu gimana tiba-tiba pesawat saya ingat waktu itu naik pesawat apa gitu ya. Sekarang udah nggak ada Iya. lagi merek pesawat Iya. itu. Terus masih saya melihat banyak beberapa mayat di kantong-kantong yang berwarna kuning seperti itu. Tapi untungnya saya bukan relawan untuk evakuasi, tapi Fokusnya memang tadi mengajar fokusnya ya. untuk pendidikan. Pendidikan, wow. Dan memang situasinya saat itu juga masih banyak relawan-relawan untuk evakuasi ya Mbak. Ya, karena kan lebih dari 2.000 sekolah hancur lebur, Iya. kemudian lebih dari 2.500 guru dan dosen itu meninggal dan hilang, sehingga setelah sebulan mereka berada di barak-barak pengungsian, anak-anak itu ya mungkin Yayasan Sukma melalui media group berpikir mereka perlu mendapatkan pendidikan ya, bukan pendidikan secara formal tapi pendidikan pasca bencana ya. Pasca bencana. Nah setelah tadi ya 1 tahun ya Mbak ya, berarti sekolah tenda itu, kemudian berdirilah Sukma dengan lebih mapan Mbak. Ya, itu prosesnya panjang juga mungkin. Pak Ahmad Baidowi dan tim. Kemudian saya 6 bulan setelah itu melamar untuk menjadi guru sekolah Sukma Bangsa Guru Asuh. Dan itu sudah selesai dulu pendidikan, selesai proses, ya. sekolah di sini, balik lagi tadi Balik ya. lagi ke sana. Terus balik lagi ke sana dan Aceh. mulai jadi guru lah di sana. Nah, ini bicara soal pendidikan. Pak Marna, Mbak Susan, dua-duanya nih ada di ranah yang sama nih, pendidikan. Mau tanya dong Pak, dari setiap jenis pekerjaan yang ada lah ya, ini kan milenial juga insya Allah menyaksikan agenda-agenda kemanusiaan human initiative. Kita ngasih tahu ada berbagai macam pekerjaan dan mereka juga tentunya juga udah banyak browsing lah. Kenapa milihnya pendidikan? Kenapa milihnya dunia ajar mengajar dari Pak Marna dulu? Kenapa Pak? Berat pertanyaan. Karena Pak Marna juga dosen. Nah, kan ini pendidikan juga nih. Kenapa Pak? Ya, kalau misalnya saya ditanya dengan pertanyaan itu, maka ada satu hal yang mendasar yang saya yakini, bahwa setiap manusia ketika akan mati tidak akan ada yang dibawa kecuali 3. Salah satu ilmu yang bermanfaat. Nah, maka saya meyakini ketika saya mengambil peran sebagai guru, saya mengajarkan, mendidik, membimbing, maka setiap kali mereka melakukan apa yang saya ajarkan dalam bentuk kebaikan, Iya. maka itu merupakan investasi terbesar buat saya. Bisa dikata saya sedang menabung untuk akhirat ya.
Nah itu motivasi terbesar sih sebenarnya. Yang kedua, saya juga ingin menjadi bagian dari bagaimana membangun sebuah peradaban. Barangkali kita tidak bisa melakukan hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan dari hal yang kecil. Iya. Itu menyiapkan generasi yang siap pun ya untuk mengambil peran lebih di proses peradaban ini gitu. Setidaknya itu Mbak Dara. Dua hal lah bagi saya gitu ya. Pertama Kalau ini yang lain insya Allah mengikuti ya. Iya, Mbak Susan ya. betul Pak, luar biasa Pak Mar. Oke, Pak, happy ngajar anak-anak. Happy enggak, tapi saya sangat bahagia. Happy enggak, tapi sangat bahagia. Iya, karena setiap harinya sekarang pasti di boarding school kan bercengkramanya sama adik-adik SMP ya Pak ya, SMP masih remaja, dengan kepusingan-kepusingan masa-masa pubernya mereka. Seneng banget Pak. Oh seneng banget. Seneng banget bisa mempersamai anak-anak Iya. muda dari mereka yang belum balik, Iya. kan? Masuk ke sana rata-rata belum balik. Iya. Keluar Keluar udah balik. Nah, ini waktu yang paling momentum yang paling pas bagi kami untuk dapat menanamkan value, Iya. menanamkan karakter untuk mereka. Iya. Karena di usia-usia SMP itu adalah usia-usia yang juga menjadi penting ya untuk menanamkan tadi saya sampaikan nilai-nilai, value, karakter dan sebagainya, sehingga nanti ketika mereka melanjut pada jenjang pendidikan berikut mereka sudah kuat. Apalagi di tengah katakanlah gempuran gadget ya kan, kemudian juga masalah-masalah yang kalau kita dengar dari orang tua itu rata-rata keluhannya kan mereka nggak bisa jauh dari handphone, mereka nggak bisa jauh dari pergaulan yang cukup mencemaskan. Iya. Nah dengan di boarding umpamanya setidaknya orang tua merasa lebih aman lah, Iya. lebih nyaman. Lebih nyaman. Setidaknya sholatnya terjaga, kemudian pergaulannya pun terjaga, Iya. gitu ya. Selain makanan terjaga, Betul. Betul. Betul kehalalannya betul. Sehat. gitu. Plus alhamdulillah kebetulan kalau di IBS kan ya punyanya HI, ya kita sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran gitu, berada pada apa namanya, dilingkari oleh sungai-sungai. Ya kan? Sungai-sungai. Pernah kan ya? Benar. Sungai-sungai. Kedengeran suara sungainya. Luar biasa. Gitu kan pegunungan, alhamdulillah gitu kan. Asri banget deh Mbak Susan. Bikin betah Mbak Susan. Bikin banget. Nanti saya harus kesana. Pokoknya kita harus mampir. Lihat bareng, rasain bareng, insya Allah. Bahkan makan sama santrinya nikmat banget Mbak Susan. Insya Allah ya Jadi kalau nanti. di pondok itu makan cuma pakai rendang aja Mbak Susan, Bang. Memang rendang udah enak. Enak rendang, apalagi rendang. Apalagi rendang udah enak gitu ya Rendang istimewa. daging lagi ya, bukan jengkol. Oke, itu tadi poin semangat inti motivasi kenapa kemudian Pak Marna bisa terus insya Allah istiqomah ya bergelut di bidang pendidikan. Nah sekarang Mbak Susan, ini bisa dibilang dari lulus waktu itu jurusan apa Mbak Susan? Ya, saya itu dulu jurusan politik Islam. Politik Islam. Filsafat politik, saya masuknya di jurusan itu. Ya cita-citanya tentu ingin menjadi Politikus. politikus ya. Tapi ternyata Allah mengarahkan lain. Eta. Ada makna di balik tsunami, ada hikmah ya buat saya pribadi ya. Iya. Karena dengan adanya tsunami itu saya banyak belajar tentang kehidupan, terutama belajar tentang resilience, bagaimana menghadapi cobaan, Iya. gitu ya, menghadapi tantangan, gitu. Kemudian kita bisa melewati segala macam rintangan, melalui berbagai macam tantangan, gitu dengan ketabahan, keikhlasan yang kita miliki. Gitu. Saya belajar justru dari anak-anak korban tsunami. Ya, Ketangguhan mereka menghadapi tantangan. karena tadi ya ngelihat timelinenya kan jurusannya pertama bukan pendidikan. Tuh. Terus kemudian dapatlah calling for volunteer lah bisa dibilang ya, buat jadi volunteer pendidikan di sana. Oke, mau ikut panggilan kemanusiaan ke sana. Terus kemudian kan balik lagi lulus terus ke sana lagi untuk mulai pendidikan. Artinya kan 18 tahun sampai sekarang nggak keluar dari ranah pendidikan ya Mbak. Sedikit lihat ke korporasi mungkin atau ngelihat ke media mungkin atau apa, nggak ada. Kenapa kemudian tetap bertahan itu gimana Mbak? Adakah momen-momen ketika di Aceh hari itu yang akhirnya memutuskan oke, saya mau di sini aja?
Ya, kalau saya begitu bergabung dengan Yayasan Sukma, saya merasa banyak pelajaran hidup, nilai-nilai yang saya dapatkan. Oke. Gitu ya, tidak hanya bekerja secara profesional, Iya, tapi kemudian saya bertemu orang-orang baik yang kemudian mengubah hidup saya. Ya, salah satunya tadi saya belajar bagaimana menghadapi tantangan, Iya. gitu, terutama juga dari anak-anak korban tsunami. Sehari-hari saya hidup bersama mereka dari pagi sampai pagi lagi, karena kami sama-sama tinggal di asrama Sekolah Sukma Bangsa bersama anak-anak korban tsunami. Oh, maaf Mbak potong. Berarti anak-anak korban tsunami-nya juga Tinggal di tinggal di asrama itu Iya, langsung. saya mendampingi mereka berperan. Waktu itu ya, peran saya, tugas saya adalah mendampingi mereka pengganti orang tua. Karena kan banyak yang keluarganya, Kehilangan orang tua. orang tuanya juga sudah tidak ada gitu. Jadi memastikan mereka bisa belajar dengan baik, Iya. karena pendidikan yang layak adalah hak untuk semua orang. Iya. Gitu, dan memastikan mereka bisa hidup bahagia di dalam asrama, dan kemudian ya belajar bersama-sama bagaimana memanage hati untuk melupakan apa yang terjadi, tidak melupakan, tapi Iya. bagaimana kita move on, bertumbuh dan berkembang bersama. Untuk harus punya cita-cita gitu. Alhamdulillah terakhir kemarin saya ketemu anak Sukma juga yang udah keluar negeri, sekolah di luar negeri. Jadi udah selesai. Udah itu selesai, mantan alumni berarti mantan ya. alumni udah banyak yang sekolah ke luar negeri. Dan terakhir saya karena saya ada di Jakarta, saya biasa dipanggil Umi di asrama. Oh, oke. Kemudian ada anak Umi saya mau sekolah ke, saya lupa namanya, tapi di Roma, Itali. Jadinya kalau ada yang anaknya sukses, jadi Iya. kita merasa bahagia. Kemudian yang membuat saya tetap komit untuk di dunia pendidikan bersama Yayasan Sukma, Iya. karena alhamdulillah saya bersama 29 guru yang lain berkesempatan, bukan karena mungkin komitmen terhadap pendidikan, Iya, iya. dan membersamai Yayasan Sukma, sehingga Pak Surya Paloh memberikan beasiswa kepada kami untuk sekolah di Finlandia. Itu salah satu Mbak Susan negara bagian terbaik. dari Iya. rombongan saat itu. rombongan saat itu. Belajar dari Finlandia langsung. Berarti saat itu merasakan langsung bagaimana kemudian pendidikan di di Finlandia, mohon maaf. Yang kita tahu Finlandia negara dengan Pendidikan terbaik. Ya. Gimana Mbak? Apa yang kemudian didapatkan dari saat itu pengalaman ke Finlandia? Satu yang saya sangat Paling terekam. bagaimana guru itu punya motivasi yang tinggi saat mengajar. Gitu ya, dan memang sistem negaranya juga sudah baik ya, Mapan, sangat memperhatikan Iya. guru, Iya. dan tanggung jawab guru terhadap anak-anaknya luar biasa. Iya. Mereka mungkin kalau bahasa kita dengan keikhlasan ya, mungkin karena sudah terpatri saya ini sebagai guru yang harus mendidik, jadi mereka benar-benar serius gitu ya, amanah menjadi guru seperti itu, sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar sungguh-sungguh seperti itu, dan para guru diberikan kepercayaan Iya. penuh untuk Iya. mengelola kelasnya. Jadi nggak ada pengawas sekolah ya kalau di Finlandia Iya, itu. nggak ada tuh. Saya ya. pernah mewawancari kepala sekolah bagaimana mengevaluasi guru. Dia bilang saya nggak pernah mengevaluasi guru, kata kepala sekolahnya, karena guru diberikan kebebasan penuh untuk mengelola kelasnya, dan karena memang mereka sangat profesional ya, sehingga tanpa ada pengawasan pun mereka Sudah bisa bisa melakukan berjalan. pembelajaran yang sangat baik. Wow, itulah yang akhirnya didapatkan dan coba diterapkan di Sukma Ya. sampai hari ini. Ya, bagaimana mengembangkan profesionalisme guru. Guru. Makanya di Yayasan Sukma itu sangat concern terhadap pengembangan kapasitas guru. Kita punya berbagai macam forum bagaimana meningkatkan kapasitas guru. Hari ini masih berlangsung pelatihan coding, karena sekarang kan coding lagi Iya, sedang mulai semuanya juga Iya. mesti melek digital. Ya. Nah, hari ini guru-guru di Aceh sedang melakukan pelatihan itu. Kita ada kerjasama dengan Yayasan Nelson Mandela, supaya mereka, para guru juga punya pengetahuan atau analisis yang kuat, sehingga nanti siswanya juga saat pembelajaran memiliki kemampuan critical thinking dan analisis yang baik. Jadi gurunya dulu nih sekarang lagi dikapasitasi. Betul. Dan bisa dibilang terus menerus dilakukan konsisten sama Sukma ya Mbak ya. Betul, selalu dilakukan pendampingan.
Makanya ya saya konsisten selalu berada di Sukma karena tidak hanya siswanya, Iya. tapi gurunya juga benar-benar dibekali dengan Kapasitas, pengetahuan dan pengetahuan. keterampilan dan selalu didampingi terus-menerus oleh Yayasan Sukma. Sehingga hari ini ya saya berperan sebagai divisi kerjasama antar Iya. lembaga, bertemu dengan human inisiatif yang sangat Iya. menginspirasi. Tentunya saya ambil Amin, dong ilmunya ya kan, sehingga kita bisa berkembang lebih bagus. Karena kita punya moto school that learns. Jadi sekolah yang belajar dengan siapa saja, di mana saja untuk mengembangkan kapasitas kita dan juga tentunya untuk memperbaiki diri. Wow, luar biasa ya, Sukma. Boleh kali kita studi banding ya, Pak Marta. Sukma dari Aceh ke IBS, nanti dari IBS ke Aceh. Luar biasa. Kita bisa jadi sister school, Pak. Kalau kita awali dari IBS ke Aceh, Boleh. sponsor Dengan senang hati ya, Mbak Dara sponsoring. Amin, amin. Ya Allah, iya ya. Coba kita cari programnya ya, biar makin. Ya, Apa kita punya namanya? program sister school sebenarnya. Jadi guru-guru pernah 3 bulan belajar di sekolah Budi Mulia yang punya Pak Amin Rais kalau nggak salah ya. Di sana mereka belajar 3 bulan. Ada juga di Tangerang kayaknya. Jadi terus juga ada yang belajar di sekolah Sukma. Mungkin sekolah-sekolah punya HI bisa jadi sister school kita Ih, juga. Masya Allah. Nah, habis ini kita Luar biasa, ngobrol kan? lebih lanjut di balik layar. Oke, siap-siap. Tadi menarik soal bagaimana Sukma kemudian juga berdiri dan dengan petnya Mbak Susan tadi yang bisa dibilang udah istiqomah dari awal nih ya, dari lulus kuliah dan fokus di bidang pendidikan. Terinspirasinya malah dari anak-anak korban tsunami yang saat itu terus-menerus didampingi ya 24 jam. Nah, Pak Marna, Mbak Susan, ini balik lagi ya tadi saya sama concern di bidang pendidikan, pengajaran, relatif sama lagi usia anak didik yang memang diajar gitu ya. Belakangan ini kita udah nggak bisa terlepas dari isu yang namanya kekerasan anak, bullying. Tadi juga bicara soal resilient juga sebenarnya kaitannya sama anak ya, Pak Marna dan Mbak Susan. Mau nanya dari masing-masing perspektif sebenarnya, terutama mungkin dari Pak Marna dulu soal kebijakan tadi ya, mungkin ada kaitannya dengan CSP kita Kak Pak, dengan situasinya, kondisinya saat ini gitu, kasus bullying yang makin banyak. Apa kemudian yang diterapkan di IBS? Bagaimana IBS coba mengelola pendidikan untuk anak-anak sehingga akhirnya hal-hal yang tidak kita inginkan itulah ya dalam tanda kutip di dunia pendidikan yang dewasa ini lagi marak terjadi, itu tidak terjadi gitu. Gimana Pak cara IBS mengelola Pak? Yang pertama tentu saja saat ini banyak orang tua yang memiliki anak usia sekolah, Iya. mereka tentu prihatin. Yang kedua, mencari institusi pendidikan yang dapat memberikan jaminan rasa aman untuk anak-anak. Oke. Pasti Oke. ya kita mendengar ada ya dibully kemudian sampai loncat dari lantai 4 gitu. Iya. Kita pun mendengar banyak sekali kasus-kasus Iya. dari mulai bully ya katakanlah verbal, non verbal dan seterusnya gitu. Nah maka IBS sebagai salah satu institusi pendidikan juga berupaya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa IBS sudah menerapkan child safeguarding policy. Apa itu? Tadi saya sampaikan bahwa sebagai sebuah upaya menghadirkan kebijakan agar anak-anak ini tetap mendapatkan hak-haknya gitu kan. Kemudian dapat tumbuh berkembang dengan baik tanpa ada praktik-praktik yang dapat melanggar ataupun menghambat tumbuh kembang mereka gitu. Nah, kalau di kami Mbak Dara, salah satu penerapan CSP adalah dengan pertama kali tentu saja bahwa CSP ini harus berlaku kepada siapapun, termasuk kepada pimpinan, yayasan, kemudian warga dari IBS itu sendiri, guru, karyawan, kemudian juga siswa atau santri. Nah, mereka harus paham dulu apa itu CSP. Mereka harus paham apa yang dimaksud dengan kekerasan, bentuk-bentuknya apa saja, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan. Nah, sehingga dengan itu semua kemudian kita berharap mereka paham, oh ternyata kalau kita melakukan ini tergolong ke dalam tindak kekerasan. Oh dampaknya akan seperti ini. Nah kemudian setelah itu
kita juga menyampaikan tentang bagaimana prosedur atau aturan main yang kita berlakukan. Nah, salah satunya sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kekerasan, kita memulai dari rekrutmen, Mbak Dara. Rekrutmen baik guru, karyawan, itu sudah kita mulai. Ya, kenapa? Karena rekrutmen ini adalah pintu awal masuknya SDM ke lingkungan institusi kita. Iya. Nah, kalau kita tidak benar-benar men-screening, mengetahui, nah maka kebijakan apapun yang terdapat di satu institusi atau sekolah, tapi tidak dijalankan, atau lebih parah lagi kalau SDM-nya sebagai pelaku, nah ini bisa berbahaya. Nah, maka kita screening dari mulai salah satu kan kebijakan di HI juga, yaitu bagaimana mereka menyertakan gitu ya surat kelakuan baik dari kepolisian. Kita juga background checking gitu kan, kita lakukan. Kemudian kita juga hubungi referensi orang yang selama ini bisa kita jadikan sebagai narasumber terhadap apa yang dilakukan oleh calon pelamar kita, untuk kemudian baru kita yakini nih ternyata insya Allah mudah-mudahan aman gitu ya. Nah, jadi mulai proses rekrutmen kita lakukan. Yang setelah itu kita juga menerapkan tentang bagaimana seluruh warga, termasuk juga yang berinteraksi dengan kita, Mbak Dara. Umpamanya para vendor kita yang datang ke lokasi kita, orang tua yang berkunjung, masyarakat yang ada, mereka harus paham tentang no and don't-nya gitu, do and don't gitu ya. Nah, jadi mana yang boleh dilakukan ketika mereka berada di lingkungan kita dan mana yang tidak boleh dilakukan. Karena terkadang banyak juga masyarakat yang datang tapi mereka nggak tahu. Nah, jadi kekerasan dilakukan karena ketidaktahuan mereka. Bisa terjadi. Bisa terjadi karena mereka menganggap itu bukan sebuah kekerasan gitu. Tetapi sebenarnya itu kekerasan. Nah, makanya setiap siapapun yang datang berkunjung ke lokasi IBS sudah pasti ada prosedur. Ya, tadi mereka harus paham mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, termasuk juga dalam hal dokumentasi, ya kan? Mana yang boleh didokumentasikan, mana yang tidak boleh. Termasuk juga di dalamnya tentang berbagai aktivitas kegiatan. Jadi salah satu hal yang dapat mencegah terjadi kekerasan adalah ketika kita melakukan sebuah aktivitas kegiatan, biasanya kita komunikasikan ke orang tua. Kalau kita ingin mengajak katakanlah santri atau siswa kita ada kegiatan leadership atau macam-macam, tentu kita sampaikan. Kita buatkan rundown-nya, kita buatkan sehingga orang tua tahu, oh ternyata anak ini nanti kalau ke sana jam sekian sedang ini gitu. Aktivitasnya jelas, terbuka, jawabannya jelas semua. Sehingga orang tua aman dan juga nyaman. Nah, jadi ya setidaknya itulah prosedur-prosedur yang memang kita jalankan, Mbak Dara, gitu ya, sebagai upaya tadi pencegahan. Nah, kalaupun nanti ternyata ya qadarullah umpamanya yang terjadi juga kekerasan yang tidak kita ketahui, ya insya Allah kita juga sudah dapat mengetahui bagaimana cara pencegahannya, gitu kan, cara penanganannya. Ya tentu kalau penanganan yang ringan-ringan ya kita sudah bisa lah ya. Tapi kalau saya keras dan sebagainya ada penanganan khusus itu kan. Kemudian kita juga berikan PFA ya, psychological first aid untuk mereka yang menjadi korban. Kemudian ya kita edukasi. Yang pasti kita juga bekerja sama dengan lembaga yang selama ini konsen dalam perlindungan anak. Ada kerjasama juga kita kerjasama karena di setiap desa itu ada namanya perlindungan anak terpadu. Nah, kita konsen ke sana. Sehingga ya kita kan bukan juga lembaga yang super yang bisa menangani dari A sampai Z. Tapi kita juga tetap melakukan kolaborasi dengan ya seluruh lembaga yang selama ini konsen. Konsen di bidang anak, perlindungan anak, di pendidikan dan sebagainya, sehingga kita merasa kita nggak sendiri loh. Ya kita bersama untuk kemudian tadi menghadirkan rasa aman, nyaman, dan tentu saja membahagiakan gitu ya. Bukan begitu Pak Susah? Sekali. Betul. Wow, jadi memang komprehensif, enggak hanya berlaku untuk anaknya saja atau guru dan anak, tapi betul-betul seluruh yang berinteraksi dengan keluarga IBS inilah gitu ya. Betul Mbak Dara. I see. Wow, menarik. Jadi CSP-nya tadi dari mulai pencegahannya sampai ketika
amit-amit gitu ya, kalau nanti pun sudah ada case-nya yang tentu kita nggak harapkan, sudah ada proses antisipasinya dan penanganannya. Siap. Nah, Sukma, saya baca sedikit juga, Sukma itu punya manajemen konflik atau kaitannya juga mungkin dengan isu-isu yang relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Gimana Sukma kemudian mengelola aktivitas di dalamnya, Mbak Susan? Iya, jadi kami itu di Sekolah Sukma Bangsa, sebenarnya ada satu lagi ya, Sekolah Sukma Bangsa tidak hanya di Aceh, tapi juga di Palu. Palu juga waktu itu pernah ada bencana pada likuifasi. Ya, Ada satu Sekolah Sukma Bangsa, Yayasan Sukma di Palu. Jadi dalam setiap aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan, apapun itu, kita selalu merujuk pada visi sekolah kita, yaitu menciptakan lingkungan positif dan berkelanjutan bagi warga belajar, termasuk anak-anak, orang dewasa yang ada di sekolah. Kemudian untuk menciptakan, membangun akhlakul karimah, tentunya itu ya, dan keterampilan juga akademis, seperti itu. Dari setiap kegiatan yang kita lakukan, kita selalu merujuk pada visi kita itu ya, menciptakan lingkungan positif tentunya. Kalau lingkungan positif, berarti kita juga harus membangun sistem sekolah yang positif. Salah satunya adalah program MKBS itu. Ya, manajemen konflik berbasis sekolah. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menyatakan bahwa ketika Sekolah Sukma dibangun, kita itu concern pada bagaimana budaya sekolah itu menginternalisasi pada seluruh warga sekolah. Ada 4S dan 5S dan 4 No. 4 No itu salah satunya no bullying. Jadi sebelum anak-anak masuk ke Sekolah Sukma Bangsa, mereka tanda tangan fakta integritas, Pak. Begitu juga orang tua dan anaknya. Salah satunya mereka akan mematuhi aturan sekolah dan juga akan melakukan menginternalisasi pada diri mereka budaya sekolah itu. No cheating, no bullying, no smoking. Guru karyawan yang ada di Sekolah Sukma Bangsa, no smoking, no cheating, apalagi bullying. Satu lagi no littering, dan tidak boleh buang sampah. Jadi satu pun sampah mereka udah tahu itu harus diambil dan dibuang di tempat sampah. Ya kalau 5S-nya banyak lah ya, semua juga melakukan value yang sama, salam, sopan santun. Nah, tapi kami sangat concern pada 4 No itu. Sampai begitu masuk, kita wawancarai orang tuanya, kita punya budaya sekolah 4 No ini, Bapak Ibu sanggup untuk bersama-sama kami untuk tidak haram lah hukumnya untuk no cheating, no bullying itu. Nah, kemudian mereka menandatangani. Suatu ketika misalnya mereka melakukan, kita akan menunjukkan fakta integritas dan kita ada semacam pendampingan atau ruang dialog bagaimana mengkomunikasikan supaya hal itu tidak terjadi. Nah, salah satunya adalah MKBS itu. Sebenarnya MKBS itu punya tim. Kita di sekolah punya tim manajemen konflik berbasis sekolah yang kemudian memastikan seluruh warga sekolah, orang dewasa, nggak hanya anak-anaknya aja, tidak hanya anak-anaknya, warga sekolah termasuk yang jualan-jualan, yang jualan-jualan, memastikan bahwa mereka juga memahami apa itu manajemen konflik berbasis sekolah. Saya bukan ekspertisnya ya, tapi karena saya di kerjasama, tapi ada tim memang yang menangani itu, Pak. Sehingga alhamdulillah sampai 18 tahun Sekolah Sukma berdiri, kasus seperti itu tidak ada terjadi, cuma karena kita mendapatkan, termasuk saya dulu waktu guru, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengelola konflik, ya, jadi kita bisa mengatasi itu secara bersama-sama. Tidak hanya pengetahuannya tadi yang Bapak sampaikan ya, pengetahuannya apa itu kekerasan, bagaimana membina sekolah yang damai, tidak hanya pengetahuan itu, tapi kita juga dibekali keterampilan, dan itu setiap minggu tim itu selalu mengecek gitu kan, pemahaman kita dan juga keterampilan kita mengelola konflik, karena konflik itu tidak bisa dihindari, pasti kita mendapatkan konflik dimanapun kita berada, tapi konflik itu bisa dikelola. Nah, keterampilan mengelola konflik itulah yang kemudian diterapkan dari mulai anak-anak, orang dewasa yang ada di sekolah sampai tukang sapu, cleaning service juga kita bekali keterampilan itu.
gitu. Wow, Kita juga ada bukunya manajemen konflik berbasis sekolah, saya bawa nanti. Gitu. luar biasa. Jadi itu yang kita lakukan di sekolah ya untuk mengantisipasi apa yang terjadi pada saat ini ya, terjadinya bullying. Iya. Jadi memang kondisi yang ada saat ini juga relevan dengan apa yang dilakukan oleh sekolah untuk mengantisipasi baik di IBS maupun juga di Sukma gitu ya. Entah tadi metodenya bagaimana, tapi punya pencegahan dan penanganannya masing-masing. Kita juga punya kelas damai ya. Kelas damai. Program kelas yang damai. Apa itu, Mbak? Jadi setiap guru wali kelas itu ya dibekali pengetahuan tentang bagaimana mengelola kelas yang damai, Oke. bagaimana menangani siswa-siswa di kelas, Iya. dan mereka akan menuliskan refleksi, Iya. refleksinya selama mengajar apa yang mereka rasakan. Kemudian semua manajemen bisa membaca itu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Setelah guru-guru selesai mengajar apa yang mereka hadapi di kelas, kemudian mereka refleksikan, Iya. sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di kelas. Itu adalah salah satu bagaimana kita mencegah kekerasan kan, dan memanage kelas yang damai. Itulah tadi metode kelas damai tadi yang diterapkan. Salah satunya adalah refleksi dan membuka ruang dialog sebesar-besarnya untuk guru dan siswa. Dan satu lagi kita punya program konselor sejawat gitu. Jadi siswanya yang menjadi konselor gitu. Biasanya kan anak-anak kalau punya masalah gitu kan, mereka nggak mau ngomong sama wali kelasnya, apalagi langsung ke kepala sekolah, apalagi ke guru, mungkin takut ngomong sama orang tuanya. Biasanya temennya. Gitu. Jadi kita punya namanya program konselor sejawat gitu ya, temannya, konselor sebaya yang kemudian dibekali bagaimana memediasi teman-temannya sendiri ketika konflik itu terjadi. Nah, kita punya mekanisme alur bagaimana menangani konflik. Nanti bisa dibaca di bukunya. Tarik, siap. Nah, ke IBS, Pak Warna. Gimana nih kondisi kita coba menerapkannya di lingkungan, tadi kalau di lingkungan sekolah, berarti kan jelas ada edukasi ke seluruh, nggak hanya anak gitu ya, tapi seluruh yang berinteraksi dengan IBS, bahkan sampai vendor juga tentu dengan bahasa masing-masing kan ya Pak ya menyampaikannya. Kalau untuk di kegiatan belajar mengajar sendiri bagaimana Pak? Ya, yang pertama sudah pasti guru-guru kami dibekali. Iya. Ya, bahkan kami itu ada program namanya anti kekerasan ya. Anti kekerasan. Anti kekerasan. Biasalah kalau di awal itu kan anak-anak itu kalau di sekolah-sekolah negeri biasa ada masa pengenalan ya. Ya, Misalnya masuk ke PLS ya. PLS. Maka kalau di kita itu ada namanya masa fase. Fase Orientasi apa ya? Orientasi. Ada juga new station. New station. Jadi new station ini stasiun. Kan tempat untuk singgah untuk kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Oke. Nah, maka dalam waktu 2 pekan biasanya anak-anak di kami di awal itu masuk ke dalam masa new station. Jadi bagaimana mereka memasuki masa transisi dari mulai SD menuju masa-masa SMP. SMP, betul. Nah, kemudian di situ boleh dikata tuh kita tanamkan value-nya, karakternya, habituasinya gitu kan. Karena kan dalam banyak penelitian biasanya kalau kita berikan 21 hari berturut-turut tuh mudah-mudahan bisa jadi habit gitu. Iya. Maka kurang lebih selama itu kita berikan habituasi kepada mereka. Nah, setelah itu baru nanti mereka, kalau di kami ada namanya matrikulasi. Matrikulasi dari mulai ya kondisi anak kan tentu berbeda ya. Kita menginginkan setidaknya minimal standarnya sama gitu. Walaupun nanti mereka punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Nah, setelah itu baru kita laksanakan kalau proses KBM ya sama seperti juga dengan yang lainnya ya. Jadi bagaimana tadi sesuai dengan pesan para sesepuh kita bahwa bagaimana bisa menghadirkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sebuah lingkungan yang membahagiakan, dan tentunya ini berawal dari guru-guru, dari karyawan gitu kan. Nah, karena kalau gurunya nggak paham, karyawannya nggak paham, sementara mereka menjadi untuk tombak, ini kan bisa menjadi antitesis dari apa yang mau kita terapkan. Gitu. Nah, sehingga tadi lagi-lagi dalam penerapannya, ya kita menerapkan seluruh kebijakan ini secara seksama, bahkan kalau bahasa undang-undang seksama dan dalam tempo yang Singkat tuh. kita upayakan. Siap. Bahkan mulai tahun ini bagi para pendaftar yang
katakanlah kelas 7, Iya. nanti orang tua itu mau kita berikan orientasi dulu Mbak Dana. Jadi mereka harus bermalam, 2 hari 1 malam kita orientasi. Ya, terkait Orang dengan tuanya juga orang tuanya terlibat. nanti kita Wah, akan seru. undang di awal-awal. Oke. Kita akan sampaikan gitu kan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kemudian apa yang akan mereka ikuti selama 3 tahun dan Iya. seterusnya, sehingga benar-benar mereka memiliki gambaran gitu. Iya. Karena tidak jarang orang tua yang ketika anaknya itu bingung juga, nanti anaknya Ngapain ya? Cepet apa ya? Iya, iya, iya. itu kita akan undang mereka, ya kayaknya sih akan seru banget gitu ya. Menarik Mereka sekali. bermalam, Iya. mereka sama-sama, ya Iya. kangen-kangenan di akhir-akhir dengan anaknya lah. Orang tuanya juga di ospek gitu. Itu orang tua sebelum mereka meninggalkan anaknya gitu. Tuh udah ketemu lagi 6 bulannya akan datang gitu. Jadi kita ospek dulu itu orang tua gitu kan. Karena nggak jarang juga kan kekerasan juga terjadi dari orang tua. Iya, kadang betul. kan, dari orang tua. Nah, sehingga orang tua juga harus Paham. Iya. paham gitu kan. Nah, kalau tadi ada MKBS, manajemen konflik, itu luar biasa ya. Di kita ada CSP gitu kan. Nah, kita nilainya sama ya Pak. Ya, Pak Boni bisa. sama, substansinya sama. Cuma mungkin dengan bahasa yang berbeda, Iya. metodologi yang berbeda, tetapi dengan sebuah substansi yang sama. Bagaimana menghadirkan rasa aman, rasa nyaman, Bahagia. lingkungan. Ya, kalau kita menjalankan ini kan pada dasar kita sedang menjalankan mandatori Undang-Undang Dasar kan. Ya, pasal 28B ayat 2 itu kan jelas bahwa pemerintah negara menjamin setiap warga negara untuk dilindungi. Ya, dari apa? Ya, dari kekerasan dan dari diskriminasi. Nah, sehingga kita benar-benar menghadirkan suasana yang ya katakanlah anti kekerasan. Iya. Anti kekerasan. Itu Mbak Dara itu ya. Menarik, menarik. Jadi bagi Beas maupun Sukma tadi ya, concern terhadap konflik, kekerasan itu betul-betul sudah coba diantisipasi dengan sistem yang dikelola sejak dini ya. Menarik. Terakhir nih, kita masuk ke sesi terakhir. Ya, Kita udah lama ya Pak ya. Gak kerasa udah Gak kerasa berapa lama jam nih ini kakak ya. kameramen udah Udah sabar banget. Seru sendiri kan jadinya, memang gini Bu biasanya. Terakhir nih, ke Mbak Susan dulu. Mbak Susan kan fokus di sini sekarang, walaupun tadi ya dengan patternnya pendidikan sekarang sudah makin meluas ke ranah kerjasamanya. Gimana Mbak Susan kemudian dengan Yayasan Sukma itu berusaha terus meningkatkan kualitas pendidikan di Sukma dengan kemitraannya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Dara. Iya. Jadi menurut kami tidak ada satu lembaga pun yang bisa berjalan secara acak gitu ya, tanpa kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu sebuah kekuatan yang luar biasa untuk menambah kebaikan, tuh kan, memperbesar kebaikan sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang, gitu ya. Dan saya yakin juga lembaga, begitu juga sekolah punya keterbatasan masing-masing ya Pak ya. Ada yang punya kelebihan dan ada juga yang punya keterbatasan gitu ya. Dari keterbatasan itu dengan berkolaborasi kita akan mendapatkan bantuan gitu kan. Dan tidak semua lembaga atau sekolah punya sumber daya yang kuat untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi kolaborasi itu penting ya. Bermitra itu penting. Dan Sukma Bangsa, Sekolah Sukma Bangsa juga ingin selalu berkolaborasi untuk mengembangkan visinya juga, menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Dan saya yakin semua orang juga menginginkan bagaimana pendidikan di Indonesia itu bisa bermanfaat, bisa positif dan berlaku untuk layak pendidikan itu untuk semua anak gitu ya, untuk semua orang. Jadi dengan bekerja sama banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya contoh saya berada di sini gitu ya, kerjasama dengan Himmat Inisiatif. Saya banyak mendapatkan pengetahuan baru dari Pak Marna dengan pengelolaan sekolahnya gitu. Saat ini Sekolah Sukma Bangsa juga banyak sedang bekerja sama, tadi sudah saya sampaikan dengan Leva Foundation ya, untuk coding tadi itu kan meningkatkan kapasitas guru gitu. Dan kita tidak punya kekuatan atau kapasitas bagaimana mengajarkan apa itu coding gitu kan, kalau bukan dari lembaga lain. Dengan begitu, dengan bekerja sama kita bisa meningkatkan kapasitas guru. Dengan kapasitas guru meningkat berarti kapasitas atau kualitas pendidikan terutama anak-anak kita, siswa kita juga semakin meningkat. Jadi diawali dari
gurunya itu gitu. Jadi banyak kerjasama peningkatan kapasitas guru yang kita lakukan ya tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Gitu. Mudah-mudahan kerjasamanya bisa luas sehingga kita bisa bersama-sama ya untuk meningkatkan kualitas guru. Gitu. Betul. Tidak hanya di Aceh, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Bogor, tapi mudah-mudahan bisa menyebar ke Seluruh daerah ya. Betul. Indonesia. Betul. Institusi yang tentunya bergerak di konteks pendidikan tadi ya, Mbak. Masya Allah. Siap. Nah, sekarang ke Pemarna. Berasa kayak mau dites ya. Enggak Pak, tenang Pak. Enggak mau dites. Terakhir Pak Marna, konteksnya kolaborasi. Gimana IBS Pak Marna hari ini selaku kepala sekolah ya, bisa dibilang imam besarnya IBS lah ya, dari Imam Mahdi bukan. Nah, selaku kepala sekolah IBS Pak Marna hari ini IBS memaknai kolaborasi dalam konteks pendidikan, baik itu kolaborasi terhadap siswanya dengan siswanya atau bahkan kolaborasi IBS keluar. Itu seperti apa IBS memaknainya? Ya, pertama bahwa kita sama-sama mendedikasikan kolaborasi itu sebagai sebuah harga mati. Kalau kata Presiden HI kan juga begitu ya, kolaborasi harga mati. Harga mati. Gennya harus kolaborasi. Kolaborasi. Value kita salah satunya juga kolaborasi. Kita punya value pikir, P-nya itu profesional. Jadi seluruh warga IBS, terutama guru karyawan harus profesional. Yang kedua integritas. Ya, kita sama-sama tahu lah integritas. K-nya kolaborasi, I-nya inovasi, R-nya religi. Wah, jadi semua warga yang ada di IBS itu harus religi, ya kan? Nggak beragama nggak boleh. Harus beragama. Iya, harus beragama pun kalau nggak menjalankan perintahnya nggak boleh juga. Kita ada syarat-syaratnya juga di situ kan ya. Nah jadi memang kolaborasi ini menjadi sesuatu yang katakanlah value yang kita dorong untuk tetap kita jalankan. Bahkan di usianya yang awal-awal terbentuk aja, IBS ini kan sebenarnya terlahir dari kolaborasi lembaga-lembaga yang selama ini konsen dalam bidang kemanusiaan kan. HI, IZI, IWAKAF, ya, Prima Inisiatif, yang kemudian mereka berkolaborasi, lahirlah yang namanya Inisiatif Boarding School. Sehingga dari kolaborasi ini diharapkan juga bisa menjadikan IBS ini lembaga yang juga bisa memberikan value-value tentang kemanusiaan yang selama ini menjadi konsennya lembaga-lembaga ini. Maka salah satu target yang mau kita capai adalah bagaimana lulusan kita itu profil pendidikan atau profil lulusannya itu terbentuknya social leadership. Nah, kenapa social leadership? Leader itu banyak kita jumpai ya Pak Susan ya. Bahkan pada level negara sampai level RT kita jumpai leader. Tapi gak semua leader kemudian memiliki jiwa sosial. Nah, yang kami maksud dengan social leadership itu adalah kemampuan agar mereka dapat peduli, mau berbagi. Kemudian yang penting adalah mereka bisa menjadi pelopor kebaikan dimanapun mereka berada. Nah ini yang sedang kita coba dengan berbagai kurikulum yang kita buat. Makanya kedatangannya teman-teman HI itu setidaknya bisa menjadi spirit bagi para santri kita gitu. Teman-teman dari yang selama ini bergerak di bidang kemanusiaan gitu. Nah itu bentuk kolaborasi. Bahkan di tahun pertama itu kita mendapatkan berkolaborasi dengan salah satu lembaga pendidikan yang selama ini mereka cukup lama di Jepang. Sehingga dengan berbagai metodologi yang di Jepang itu kita mendapatkan pendampingan kurang lebih setahun waktu itu. Guru-guru kita dikapasitasi, didampingi, di coaching gitu kan. Nah sehingga ini juga bisa menjadi bekal bagi guru-guru kita untuk menghadapi para santri kita, lingkungan gitu ya. Jadi memang kolaborasi itu ya sesuatu yang nggak mungkin untuk tidak kita lakukan gitu. Kolaborasi dengan masyarakat ya. Salah satunya kalau di kami itu melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat khususan. Bahkan ketua MUI kita libatkan untuk mengajar kajian kita. Untuk Safinatun Najah kita. Kemudian masyarakat sana, alhamdulillah ada bantuan dari HI berupa hewan kurban ya. Kita salurkan masyarakat sekitar dari gizi juga terus. Sehingga kebermanfaatan kita juga dirasakan oleh masyarakat.
Bahkan kita punya namanya market day loh Mbak Dara. Market day. Market day, anak-anak setiap pekan ini kita beri waktu Iya. untuk juga berbelanja ke warung sekitar. Oh, oke. Mereka, masyarakat tuh merasa kehadiran kita Akhirnya itu berdampak. Dampak. Berdampak ke agen-agen dan seterusnya gitu kan. Nah, sambil ya tetap juga melakukan berbagai kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Atau insya Allah dengan Sukma setelah ini. Menarik banget nih. Harus dijadiin deh kayaknya. Udah lama gak ke Aceh kan? Iya, ayo Pak kan saya Kalian. mari melihat sekolah semua diajak. Intinya memang tadi tidak terlepas ya, tidak hanya ditanamkan sebagai nilai, tapi juga diimplementasikan baik di Sukma maupun juga di IBS tadi. Well, kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah saya dapatkan semua sari-sari dari berbagai diskusi hari ini yang tentunya inspiratif seputar bagaimana kemudian pendidikan itu dijalankan, bagaimana kemudian nilai-nilai di balik pendidikan yang tadi coba dikuatkan, mulai dari manajemen konfliknya yang di Sukma miliki diterapkan gitu ya, sampai juga CSP, kebijakan CSP juga yang coba diterapkan lahirnya dari lembaga kemanusiaan, tapi kemudian bisa diterapkan di berbagai sektor yang berkaitan dengan anak. Apapun itu yang berkaitan dengan anak gitu ya Pak Marna ya, bisa dibilang ya. Baik sahabat inisiator, tidak terasa ya sudah 1 jam lebih kayaknya kita bincang-bincang. Nah, keseruan-keseruan lainnya tentu akan kita dapatkan di episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak untuk waktu dari teman-teman semua yang menyimak agenda hari ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya, dan teman-teman bisa tulis kolom chat kita gimana nih kesan-pesan ikutin diskusi bincang-bincang kita siang hari ini dengan Pak Marna dan Bu Susan. Kalau gitu kita cukupkan. Pak Marna, sekali lagi terima kasih banyak sudah sharing seputar IBS. Semoga sehat terus, memimpin IBS makin lebih baik tentunya, dan santri-santri ya, santri-santrinya juga tentunya semakin bertumbuh dan lebih baik lagi. Kemudian buat Sukma juga, Mbak Susan makasih banyak sudah mampir pertama kali main. Semoga tidak terputus silaturahminya. Amin. Oke sahabat inisiator, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.